juga celana. Terus mengucil ini loh Pak, nah yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya di dalam sholat untuk mengucil rambut, karena kadang-kadang lupa masih dikucil pakai kursi pakai celana. Itu saja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pelarangan yang disebut tadi adalah pelarangan yang termasuk di dalam pelarangan dalam hadis. Nah, nahyun atau pelarangan itu digolongkan jadi dua dalam hukum Islam. Ada larangan yang sifatnya itu adalah haram, ada larangan yang sifatnya itu adalah makruh. Jadi tidak semua larangan itu hukumnya haram atau tidak boleh. Ada larangan itu yang sifatnya sebaiknya tidak dilakukan, makruh. Sama misalkan begini, jangan punya anak wedok tapi saya cilik, bisa SD. Jangan larang, lu ojo nggawa mas-masan neng sekolah. Ini larangan tahrim atau makruh? Makruh. Karena apa? Sebaiknya tidak dilakukan. Karena nanti khawatir begini kan. Sama larangan itu banyak yang sifatnya itu adalah makruh. Seperti yang tadi, larangan dulu baju, larangan kucilan. Itu larangan yang sifatnya makruh. Makruh itu sebaiknya tidak dilakukan. Kalau itu dilakukan tidak dapat pahala. Kalau tidak dilakukan berarti dapat pahala. Jadi misalkan kita kucilan, kemudian kucirnya itu dilepas dulu, ya dapat tambahan pahala. Kita sholat tapi kondisi sudah rapi, sudah enak, sehingga kita tidak perlu bulu. Itu juga dapat pahala. Nah, khusus untuk gerakan dalam sholat ini, karena ini kan berkaitan dengan gerakan dalam sholat. Kalau Syafi'iyah itu diberi batasan maksimal 3 kali. Sehingga misalnya ada orang yang menggulung pakaiannya kok lebih banyak dari 3 kali, itu dihitung sholatnya. Sehingga makruhnya itu kalau di bawah 3 kali dalam menggulung. Nah, dan makruh ini banyak sekali dalam ketika kita akan melakukan sholat, dan ada hikmahnya. Salah satu hikmah kenapa tidak boleh atau dilarang dimakruhkan menggulung pakaian dalam sholat, supaya ketika kita sholat itu kondisi itu sudah nyaman betul. Kalau sudah nyaman betul, khusyuk atau tidak dalam sholat? Ya mungkin lebih khusyuk. Contoh makruh yang lain misalnya, kata Nabi jangan ketika dalam keadaan sholat, dalam keadaan ngantuk atau dalam ngumpet buang hajat. Hikmahnya apa? Kalau kita mau buang hajat, mau sholat, ya berarti buang hajat dulu, baru kemudian, sehingga sholat itu nggak ngumpet nguyur atau ngumpet. Kok sholat dalam keadaan lapar, terus sudah ada makanan, nasi, wis lauk, sudah tersedia. Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Supaya apa? Biar orang ketika sholat batin makan. Hikmahnya apa? Yaitu lebih khusyuk dalam sholat. Jadi orang jadi orang sholat itu malah tidak sholat, tidak patuh. Karena apa? Ketika sholat mesti banget batin ini mana? Wah sholatnya cepet-cepet kayak cepat jangan nanti mana. Nah ini begitu. Ya, jadi banyak larangan-larangan dalam Al-Quran atau dalam hadis itu sifatnya bukan tahrim, bukan pengharaman, tapi takrim, pemakruhan, sehingga tidak halal. Dan itu pentingnya kita itu merujuk kepada pendapat ulama, imam-imam mazhab, karena yang mengklasifikasikan mana pelarangan yang haram, mana pelarangan yang makruh itu adalah imam-imam mazhab atau para ulama. Kalau kita baca langsung dari hadis berarti ini nggak boleh, semuanya jadi nggak boleh. Padahal ada yang makruh, ada yang haram. Gitu.
Jadi buat orang misalnya ruangan